Halo Infobankers, kembali lagi kita di program The Leaders. Nah, saat ini saya sudah bersama seorang leaders, dia top woman dan sudah malang melintang di industri asuransi. Nah, saat ini beliau nih bahkan sudah menjadi top manajemen di salah satu perusahaan internasional. Langsung aja ya kita sapa ya Infobankers. Halo Ibu. Halo, apa kabar Mbak? Apa kabar Ibu? Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah, Udah alhamdulillah lama sehat. nggak ketemu. Iya, Nah, Infobankers ini Ibu Novita Rumngangun. Beliau adalah Wakil Presiden Direktur dan GM Agency dan Syariah Manulife Indonesia. Bu, udah lama nggak ketemu tapi Ibu masih kayak dulu deh Bu. Apa penampilannya masih awet muda, waduh, saya yang kayak udah berubah ya. Sama enggak lah, tadi. enggak lah. Ini yang penting energi itu bisa membuat kita lebih semangat gitu loh ya. Dan semakin banyak ketemu orang kan semakin banyak tuh orang kasih energy giver ke kita kan, semakin Semangat, semangat. semangat terus soalnya kalau di asuransi kan selalu selamat pagi gitu ya. Iya, di asuransi kapanpun pagi. Pagi. Mungkin Ibu juga ada rajin olahraga kali Bu sehari-hari gitu? Olahraganya pada saat saya kebanyakan traveling karena mengunjungi Oh, teman-teman kita di healing Bu, kalau anak berbagai sekarang healing ya daerah. Bu? Ya, tapi mengunjungin mereka, eee, agen-agen, leader-leader di Tetap daerah kerja gitu ya ya, Bu? tetap kerja. Tapi ya kan banyak jalan tuh, jalan kaki, perbanyak jalan kaki, ya Mhm, lumayanlah, mhm. lumayanlah. Lumayan jalan kaki ya Bu. Heeh. Apa kalau lagi jalan-jalan ke daerah tuh suka ngapain aja Bu? Maksudnya kuliner kah? Atau jalan ke tempat yang khas di situ kah? Atau lebih suka beli oleh-oleh kah gitu Mmm. Bu? Kalau Bu Novita? Kalau saya ini ya Mbak, jalan-jalan kalau ada business trip gitu Mhm ya, mhm yang paling utama adalah bagaimana, saya meluangkan banyak waktu mhm. ke tim saya. Ya, Mmm, ke agen, mhm ke leader, ke mhm, tim saya itu yang pertama. mmm, Yang kedua adalah kalau kita ngunjungin mereka kan nggak melulu kerjaan, mhm. tapi ya makan bersama mereka, Sama-sama, sharing ngobrol bersama ngobrol-ngobrol, mereka, mhm, ngopi bareng mereka, ya begitu, Mbak. mhm. Jadi suka ngopi juga ya, Bu? Suka, itu Suka. harus setiap pagi harus kopi dulu, Pagi, siang, sore, atau pagi pagi aja pagi ya, Bu? saja cukup. Iya, Bu. Ini, sebenarnya saya tuh biasa panggilnya Mbak Nona dulu. Jadi sekarang pengen tetap panggil Bu Nona boleh, Bu? Boleh panggil nona aja boleh, Mbak Nona seenaknya aja. Iya. Iya, Bu, nih kita kan pengen ngasih, inspirasi nih, Bu, sama, Infobankers gitu semuanya ya. Kita punya di majalah Infobank tuh ada, eee eee, namanya Top Woman. Nah, Mhm, Ibu kan salah satunya nih, yang jadi Top alhamdulillah. Woman di, sudah kesekian kali ya, Bu, ya. Sudah kesekian kali ya jadi Top Woman Alhamdulillah, di iya. majalah Infobank. Nah, pengen tahu, Bu, sebenarnya apa sih, Bu, kan, berkarir bagi wanita itu nggak mudah ya, Bu, Mhm, ya. Maksudnya, mungkin boleh diceritakan dulu, Bu, dulu, perjalanan karir seperti apa? Kenapa apakah dari awal sudah tertarik di asuransi gitu oke, atau kecebur aja gitu? heeh. Jadi kalau kalau ngomongin tentang kenapa sih di asuransi, Mhm. saya tuh selalu bilang bahwa terjebak dalam keberuntungan. Terjebak dalam keberuntungan. Iya, terjebak dalam karena gini, karena dari awal Mhm saya tuh kan sebagai agen ya, Mbak, mhm ya. Saya namanya account eksekutif waktu lalu, saya pikir mhm eksekutif waktu mhm lalu. Ya kita sebagai sebagai baru pulang baru selesai mhm. kuliah ya, Taunya belakangnya doang ya, Bu, belakangnya eksekutif. doang dan saya nggak tahu asuransi itu seperti apa, bahkan saya tidak mempercayai asuransi Asuransi. pada Itu waktu tahun lalu. berapa, Bu? Akhir 96. Jadi udah ketahuan lah Oh, berapa iya iya. tahun saya udah di asuransi kan ya. Luar biasa. Iya, jadi ya masuk ke situ, hari pertama masuk ternyata menjadi, salah satu account eksekutif yang memberikan solusi atau menjual asuransi. Mhm Tapi kan memang saya dididik dari kecil tidak boleh menyerah mhm ya, coba dulu, mhm kalau nggak suka baru, jangan mhm pernah bilang nggak suka mhm. sebelum Sebelum kamu coba gitu sebelum loh. nyoba. Nah saya coba nih Mbak, saya coba nggak gampang, apalagi tahun 96, tidak gampang. Mhm Tapi tidak gampang itu bukan berarti mustahil loh ya, mhm. ya. Betul Nah, betul. jadi pada saat tidak gampang saya itu diajak sama leader saya waktu itu, Mhm. membayar klaim Mmm. ya ke ibu muda dengan Mhm. anaknya baru baby Kecil-kecil, sekali. Nah, ibu muda ini bilang bahwa terima kasih semuanya itu datang mengucapkan bela sungkawa, tapi pada Mmm, akhirnya mereka pulang kembali ke rumah dan tinggal saya dan anak saya. mhm.
Nah inilah waktu itu kita menyerahkan cek ya, Mhm. inilah yang bisa Menolong ya Bu, menolong membantu. kelangsungan hidup kami. Mhm. Saat itu ya Mbak, Mhm. saya berpikir bahwa, wow ini pekerjaan yang mulia, Mulia. bukan hanya kita sebagai agen asuransi bilang bahwa ini pekerjaan mulia, but this is the real mulia dan impact-nya ada gitu ya. Apalagi di saat yang unfortunate things, yang tidak kita harapkan Tidak, ya, kita bantuan duga. itu ada gitu loh. Dari situ Mbak, saya berkomitmen tetap akan terus berada di industri ini dan terbukti sampai sekarang saya masih di sini. Jadi dari experience ya Bu, membantu orang lain. Dari experience melihat bahwa industri ini membantu orang lain, saya meyakini pekerjaan ini dan melihat bahwa pekerjaan ini mulia, maka saya menggelutinya dengan sepenuh hati. Belajar dengan sepenuh hati bagaimana memberikan solusi, belajar sepenuh hati mengenai produk, sehingga itu bisa menghasilkan yang tadinya kita berpikir itu mustahil dan susah, selalu ada jalan untuk itu. Pada tahun itu tuh, kan sekarang aja sebenarnya masih challenging ya Bu, jadi agen asuransi gitu ya. Nah pada tahun itu tuh tantangannya lebih ke apa sih Bu, jadi agen? Banyak, tantangannya banyak, bahkan dulu bilang kalau kita menawarkan asuransi, mereka bilang, "Kamu pengen saya Mati gitu. meninggal gitu ya?" Loh, justru sebaliknya, kita pengen berdoa supaya jangan ada klaim dong, berdoa supaya nasabah kita itu Betul. sehat walafiat. Jadi itu tantangannya. Tantangannya juga bahwa karena ini bukan profesi yang pertama prioritas, ya bahkan diinginkan waktu lalu gitu ya, karena pengetahuan masyarakat mengenai asuransi itu masih sangat minim sekali gitu ya. Dan karena pengetahuan itu sehingga mereka merasa bahwa asuransi ini bukan merupakan satu kebutuhan. Ini barang yang nanti-nanti sok aja deh gitu ya kita lakukan. Padahal Bisa kapan-kapan gitu. iya, padahal ini penting gitu. Karena kan kalau sejak awal preminya juga lebih relatif ini ya Bu ya. Benar, benar semakin kita lebih dini memiliki asuransi, maka semakin memungkinkan juga kita memilikinya Mbak. Karena apa? Karena asuransi ini adalah kita punya duit pun belum tentu bisa beli. Benar. Ya kan? Semakin kita berusia maka resikonya untuk Makin ditolak tinggi semakin juga. tinggi gitu loh. Kalau melihat yang sekarang nih Bu, bedanya apa Bu? Apakah sudah jauh lebih berbeda dengan dulu ketika Ibu baru awal-awal, terus perubahannya seperti apa? Oke, kalau dilihat dari literasi ya, literasi itu semakin banyak orang yang mengerti mengenai asuransi, apalagi asuransi kesehatan, apalagi waktu terjadinya COVID, di mana mereka melihat, wow ternyata untung saya punya asuransi kesehatan. Jadi titik baliknya di COVID itu yang langsung melonjak gitu ya Bu? Banyak hal sih, dari titik balik dari situ, di titik balik juga pada saat pemerintah memperkenalkan BPJS dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung itu memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa asuransi ini bukan sesuatu yang harus bayar juta-jutaan. Ini asuransi ini juga dimiliki berdasarkan kemampuan dari setiap orang untuk proteksi masing-masing gitu loh. Jadi sekarang sudah makin melek tentang asuransi ya Bu ya, inklusinya Sudah semakin melek gitu dalam literasi keuangan, tapi kita harus meningkatkan inklusinya. Bahkan di level dulu mungkin hanya menengah ke atas nih yang ngerti, bahkan sekarang di level mungkin menengah ke bawah juga sudah mulai paham ya Bu? Iya, menengah ke bawah sudah mulai Karena ada paham. BPJS itu tadi. Iya, tapi masih memerlukan edukasi karena asuransi bukan hanya kesehatan. Dan masyarakat dalam usia juga semakin dini tahunya gitu loh ya, para mahasiswa udah Karena mulai literasinya udah ke sana ya Bu, ke betul, sekolah, ke kampus. benar. Nah, ini Bu bicara asuransi juga kan tidak mudah ya Bu, berkarir di asuransi yang tadi Ibu bilang juga saat ini masih juga challenging. Tapi di internal sebagai dalam meniti karir juga apalagi wanita ya Bu kan banyak challenge-nya juga ya. Apalagi Ibu sekarang di perusahaan yang global gitu ya. Itu apa aja sih? Apa sih Bu kunci suksesnya gitu sehingga bisa tantangan apa dulu yang sebagai perempuan gitu ya? Oke. Kalau saya itu ya Mbak, nggak pernah punya mindset perempuan tuh lebih susah gitu loh. Ya buat saya sama susahnya laki sama perempuan, it's all about mindset gitu ya. Saya tidak pernah melihat bahwa
sebagai wanita itu kendala buat saya melakukan sesuatu, enggak. Justru menurut saya untung kita tuh lebih bisa multitasking loh. Bener, bener banget itu Bu. Iya kan Iya. gitu loh. Jadi selalu melihat dari sisi positifnya seperti apa dan tidak pernah membedakan. Sama dalam karir saya Mbak, saya tuh nggak pernah melihat bahwa wah tim saya harus ada lakinya, harusnya enggak. Buat saya what matters is what you bring on the table. So no matter your gender seperti Gender, apa, ya. what you bring on the table, what achievement that you bring gitu loh. What the thing yang impactful yang kamu bawa gitu loh. Nggak ngelihat itu tuh laki atau perempuan gitu. Semuanya memiliki kesamaan dan syukurnya di Manulife, khususnya Manulife Indonesia terlihat gitu loh. Kita punya diversity program dan terlihat bahwa 5 BOD 4 perempuan. Oh iya Bu, Ya, luar biasa. kita punya eksekutif komite juga 65% wanita, perempuan gitu loh. Jadi terlihat gitu loh bahwa semangatnya adalah bukan semangat mengenai gender, ya, semangatnya adalah bagaimana kita benar-benar memperlihatkan high performing team, gitu. Nah seperti itu Mbak. Tapi di zaman dulu tuh, dari kitanya misalkan dari Ibu kan tadi saya tidak pernah merasa berbeda nih dengan, gender laki-laki. Nah dari orang di luar lainnya, atasannya atau dari kantor itu ada nggak perbedaan treatment yang pernah Ibu alami? Mungkin dulu, kalau sekarang mungkin sudah nggak berani ya, karena dikit-dikit kan bisa di ini ya. Kalau dulu gimana Bu? Apakah treatment-nya itu, ke perempuan itu ada sedikit tekanan atau apa gitu? Kalau treatment terhadap wanita perbedaannya sampai sekarang pasti ada. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah mengalaminya. Gitu loh ya, nggak pernah mengalaminya. Artinya pada saat kita punya mindset bahwa kita sama, nah kadang-kadang gini Mbak, emansipasi. Tapi kalau yang susah-susah laki dulu deh, gitu loh. Nggak konsisten ya Nggak Bu? konsisten gitu loh. Kalau yang namanya emansipasi, apapun kita lakukan gitu loh. Semampu kita. Nah kayak seperti itu kan. Ya tapi kan saya nggak kuat perempuan, banyak perempuan kuat. Gitu kan ya. Wah tapi kan saya nggak mampu seperti laki-laki, siapa bilang gitu loh. Setidaknya kita coba. Jadi mindset kita sebagai wanita juga perlu dirubah gitu loh. Iya kan? Contohnya misalnya lady first gitu ya. Why ladies harus first? Gitu loh. Dia first karena apa gitu loh kan, nggak selamanya first gitu loh. Yang seperti itu gitu loh. Apa yang kita katakan harus sama dengan apa yang kita lakukan. Betul. Ya. Jadi kalau dibilang bahwa kamu pengennya di-treat sebagai equal, ya lakukan itu. Ya siap untuk itu gitu loh. Nah, itu yang saya memperlihatkan hal itu, saya memperlihatkan sikap itu dari dulu sampai sekarang. Sehingga orang lain juga melihat saya seperti itu kan gitu kan. Jadi kan memperlakukan kita seperti itu. persis. Jadi sebenarnya kadang-kadang tanpa kita sadari orang lain memperlakukan kita karena kita memperlihatkan kita mau diperlakukan seperti itu sometimes. Tapi pasti mungkin belum banyak ya Bu, karena kita tahu kan Bu, baik di asuransi, di sektor keuangan khususnya yang Infobank biasa lihat gitu ya Bu ya, tidak banyak perempuan yang memang bisa berada di top manajemen apalagi di perusahaan global gitu. Nah mungkin tetap Bu, pasti ada Bu kiat-kiat khususnya tuh apa gitu, karena jarang kan Bu, masih jarang kan yang seperti itu. Masih jarang iya gitu, tapi nggak gini Mbak, memang kata orang bahwa top manajemen itu masih jarang, susah. Mbak, jadi ibu rumah tangga juga susah. Mungkin kalau full ibu rumah tangga saya juga waduh susah banget pekerjaannya. So, saya do respect ibu rumah tangga. Enggak gampang Mbak. Ya kalau mereka melihat, wah susah sekali jadi tuh. Saya juga melihat susah sekali jadi full time. Yang namanya full time ibu rumah tangga. Jadi masing-masing itu berbeda gitu ya. Cuman semua itu menurut saya pertama adalah purpose. Saya selalu bilang bahwa kita ini harus punya purpose dalam hidup, gitu ya. Saya nggak mau dikenal sebagai nona yang vice president director pada saat saya nggak ada di dunia ini.
Saya pengen dikenal orang yang bermanfaat buat banyak orang. Itu yang membuat saya bangun setiap hari dan semangat setiap harinya gitu loh. Ya kenapa? Karena saya meyakini bahwa kita nggak pernah tahu waktu kita sampai kapan. Jadi perbanyak kebaikan, perbanyak manfaat-manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Karena itu purpose saya. Gitu. Yang kedua adalah karena purpose itu saya komunikasikan ke banyak orang. Purpose itu saya yakini, purpose itu saya juga sharing ke keluarga saya sehingga support system saya kuat. Nggak akan bisa begini Mbak kalau nggak ada support orang tua dulu ya. Nggak akan ada begini kalau nggak support dari keluarga. Begitu juga support dari teman, support dari tim dan sebagainya. Kita nggak bisa sendiri melakukan sesuatu. Jadi kalau pasti kan sebagai top manajemen udah pasti kesibukan sangat padat. Nah, tadi bicara keluarga, Bu. Bagaimana Bu Ibu menyeimbangkan, membalancing waktu antara karir dan kehidupan pribadi atau dengan keluarga? Bagaimana triksnya? Bohong kalau saya bilang bahwa waktu saya bisa setengah-setengah buat keluarga saya, itu bohong gitu ya. It's too good to be true lah ya gitu ya. Bohong kalau saya bilang juga waktu saya lebih banyak keluarga gitu, enggak gitu ya. Tapi bagaimana waktu yang tidak banyak dengan keluarga yang saya berikan itu quality-nya. Time-nya is not all about the quantity. Dan makanya seperti saya bilang tadi, sebelumnya saya beritahukan purpose saya seperti apa. Saya beritahukan juga dan berikan pengertian apa sih dampak dari pekerjaan saya. Bahwa pekerjaan saya ini bukan masalah menjadi top manajemen, bukan masalah mendapatkan income yang tinggi. Tapi yang lebih penting adalah bermanfaat buat banyak orang. Sehingga dengan pengertian seperti itu, keluarga tahu bahwa saya bekerja ya untuk bermanfaat buat keluarga tentunya dan buat banyak orang sehingga mereka mensupport. Namun pada saat saya bersama keluarga gitu ya, saya benar-benar dedicated waktu saya buat keluarga. Contohnya Mbak, sebisa mungkin nih Mbak, tiap pagi bikininlah kopi buat suami. Meskipun kopinya dari mesin yang dipencet, tapi setidaknya kita bikinin. Ini kayaknya nasihat buat saya juga. Yang seperti itu Mbak, gitu ya. Hal-hal kecil tapi yang sangat. Betul, nggak perlu menurut saya ya kalau ada waktu itu nggak masakin dan sebagainya, tapi pay attention kepada mereka gitu ya. Ya nggak perlu bikin kopi saring sendiri, enggak, pencet aja. Tapi at least attention-nya, waktu ngopi bareng suami sebelum datang ke kantor itu penting. Meskipun tidak tiap hari saya lakukan, tapi beliau tahu bahwa setiap saya punya kesempatan itu akan saya lakukan. Ya, pasti yang pasti memang dibalik sama seperti laki-laki Bu, dibalik laki-laki yang sukses kan ada perempuan yang sukses, tapi dibalik perempuan yang sukses juga ada laki-laki yang sangat mensupport ya Bu ya. Benar sekali. Bu, ini saya juga pengen nanya, tadi kan kita udah bicara top woman, ternyata di belakangnya dapurnya tuh strateginya seperti itu ya, ada support system, konsisten punya purpose gitu. Nah nggak heran kan Ibu juga pernah meraih penghargaan sebagai Women Leadership Excellence Award ya Bu. Asia 50 Women Leaders di ajang Asia Award Excellent. Nah ini dari 350 finalis itu gimana Bu ceritanya Bu? Dulu Bu, luar biasa ya Ibu. Mbak itu bonus Mbak. Ya, bahwa dalam menjalani purpose saya itu nggak pernah berpikir bahwa supaya saya menang award, enggak, bonus Mbak. Gitu ya. Apalagi di industri asuransi saya suka tekankan ya. Kesuksesan saya adalah pada saat semakin banyaknya masyarakat Indonesia terproteksi asuransi. Kesuksesan saya adalah pada saat agent dan leader saya income-nya lebih pada saat bergabung dengan leadership saya. Jadi manfaatnya ke nasabah, ke agent, ke karyawan. Betul. Nah jadi sama kesuksesan saya adalah bagaimana saya bisa mendevelop tim saya gitu ya. Yang lainnya bonus Mbak ngikutin. Gitu. Jadi nggak ada gitu ya award yang dilakukan tuh nggak ada yang wah saya mau dapat award itu nggak ada. Gitu. Dan saya juga surprise Mbak kenapa saya bisa mendapatkan award. Jadi biasanya kalau saya mendapatkan award saya suka tanya tuh Mbak alasannya apa, kenapa, gimana cara menilainya dan sebagainya. Gitu. Sehingga saya bisa tahu. Nah kalau yang ini tadi boleh diceritain Bu mungkin ke pemirsa Info Bankers ini penghargaan apa sih Bu yang 50 Women Leaders itu?
Itu, Asia ya, Mbak, Asia, ya. Jadi Asia. mereka itu, waktu saya tanya, kenapa itu, mereka itu ada survei dan penelitian, Hmm. ya. Apa saja achievement-achievement yang, dilakukan pada saat leadership saya, Hmm. ya. Nah, jadi mereka menilai, karakter seorang leader, Hmm. mereka melihat achievement-nya seperti apa, mereka juga melihat konsistensinya seperti apa. Hmm. Jadi bukan, wah tiba-tiba bagus, yang lainnya sepi gitu ya, nggak Hmm. konsistennya seperti apa. Konsistensinya juga ya Bu ya, selama beberapa tahun pastinya dilihat juga track record-nya ya. Betul. Hmm. Jadi di 11 negara Asia loh ini Bu, keren sekali ya. Dan kemarin juga lagi-lagi dapat penghargaan top woman di Infobank ya. Ibu ke sana Bu waktu itu? Terima langsung atau sempat hadir Bu? Sempat hadir Heeh. waktu itu, Mhm. tapi, akhirnya diwakili karena saya ada janji Oh, lagi ya, agak molor mhm. sedikit gitu ya, jadi saya ada janji Tahun lagi. depan datang ya Bu ya? Insya Allah insya Allah insya Iya. Allah. Bu, tadi kan, ada penghargaan tadi, apa namanya, di apa, di balik dari kesuksesan itu pasti ada sesuatu, purpose lah yang paling Mhm penting mhm. gitu ya, Bu, ya. Tapi kan, saya tahu gitu bahwa dari dulu saya, mengamati ya Ibu, dari awal kan memang di marketing agency, tapi emang sampai sekarang juga nggak terlalu jauh-jauh dari situ ya, Mhm Bu, ya, mhm. nggak terlalu jauh dari situ. Nah, kita mau bicara soal agency, Bu. Boleh. Agensi asuransi, kan Mhm dulu kan sebenarnya bukan profesi yang, diminati ya, mhm tapi sekarang sepertinya sudah agak berbeda ya, Bu, mhm. ya, sudah banyak bahkan Gen Z tuh banyak yang jadi agen asuransi gitu ya. Betul. Bu, boleh boleh diceritain nggak sih, Bu, kenapa sih agen ini sekarang asuransi sekarang sudah bisa mulai, eee profesi yang diminati, agen itu menjadi profesi yang diminati gitu? Iya. Nah, kalau dulu sempat ada yang namanya, negative perception Mhm. terhadap, asuransi. Yang kedua adalah nature-nya asuransi masih ada sampai dengan Mhm. sekarang bahwa pada saat kita membeli asuransi itu Mhm. based on relationship. Ada Nah, ya it karena saya temannya beli ya, asuransi karena kamulah, nggak ya, pedulilah produknya apa, yang oh, penting udahlah saya mau bantu aja dan saudara gitu sebagainya ya. gitu loh ya. Tapi dengan perkembangan waktu, Mhm. perkembangan teknologi, Mhm. di mana kita bisa melihat seperti apa dan belajar seperti apa Mhm. di internet mengenai asuransi ini seperti apa. Mhm. Mhm. Ini merupakan satu profesi dan profesi yang sangat luar biasa. Mhm. Selain mulia, ini bisa menjadi future untuk Gen Z juga. Kalau Mhm. ngomongin tentang income tak terbatas, ada Itu di dia, Bu, asuransi. itu dia. Mengenai apa? Building satu tim atau Mhm. building bisnis Mhm. di asuransi. Mhm. Ya, jadi kalau orang ngelihat bahwa asuransi ini rumit kelihatannya, tak kenal maka tak sayang. Kan Betul, gitu kan? betul. Lihat seperti apa Mhm. ya, lihat seperti apa, eee, opportunity yang diberikan kepada asuransi. Mhm. Opportunity-nya luar biasa besar, Mbak. Mhm. Kenapa luar biasa besar? Penetrasi asuransi masih kecil, Mhm. segmen asuransi semakin besar, Mmm, artinya opportunity kesempatan semakin makin besar besar, gitu ya. Eee, middle income, middle age juga semakin semakin besar gitu meningkat loh, semakin jumlahnya. meningkat. Mhm. Jadi dan literasi keuangan juga Literasi ya. semakin, tinggi kan. Mhm. Mhm. Jadi bagaimana kita benar-benar memanfaatkan opportunity ini. Mhm. Tapi ya namanya semua bidang pekerjaan nggak ada yang instan. Mhm. Kita harus menggelutinya, lebih lagi kita harus mempercayainya, menggelutinya, belajar Mmm. sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya. Ada proses lah yang harus dijalani ya, Bu, Pasti untuk ada menjadi proses yang harus sukses. jalani, tapi satu hal yang penting adalah pertanyaannya, kenapa kamu melakukan hal ini? Mmm. Kamu harus punya purpose yang Mhm. kuat. Tadi yang seperti awal Ibu Betul. bilang ya. Mhm. Benar gitu loh. Wah, saya pengen punya unlimited income, Income. bisa saja. Mhm. Oh, saya pengen punya bisnis, Mhm. bisa saja. Oh, Mhm. saya pengen punya waktu yang fleksibel, saya Mhm. nggak mau kerja 9 to 5 misalnya, Mhm. oh bisa aja. Mhm. Industri ini adalah industri yang memungkinkan untuk Mhm. melakukan itu. Nah ini nih buat mungkin buat teman-teman yang emang pengen, full time di rumah tapi pengen punya penghasilan tambahan, sebenarnya bukan cuman jadi apa, influencer, nggak cuma jadi itu ya, Bu, ya, tapi agency juga merupakan, pekerjaan yang, waktunya juga fleksibel tapi Benar, penghasilannya bisa unlimited. Bu, unlimited itu sampai berapa sih, Bu, kira-kira? unlimited itu kan berarti unlimited, nggak ada angkanya, Mbak.
Kalau gitu untuk ya. Gen Z misalnya yang baru Jadi mulai ya terus dia ngetop. kayak kayak kemarin gitu ya, di Top Agent Award gitu ya, kita melihat ada bahwa bisa menjual asuransi sampai dengan 7 miliar. Mmm, Manulife Indonesia, anak muda bisa mhm. menjual yang namanya, solusi asuransi, satu polis 8 miliar misalnya. Wow. Jadi, Mhm, hal-hal yang seperti itu gitu loh ya, mhm, yang bisa kita lakukan. mhm. Semakin banyak network kita, Mmm, maka semakin besar, memampukan iya kita gitu memampukan, ya. betul. Kalau Mbak bilang influencer, Mmm, bayangin dia influencer berarti kan bisa meng-influence orang. mhm, mhm. Kenapa nggak meng-influence sesuatu yang bagus dan Bagus. baik, yang untuk future gitu Mhm, loh. mhm, Nah itu dia. Jadi bagaimana kita benar-benar bisa menjadikan asuransi ini memang suatu kebutuhan, Mbak. mhm, mhm. Iya, Nah, iya. mau kita suka atau tidak gitu, ini kebutuhan dan mau kita suka atau tidak, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tahu kapan unfortunate things itu Iya. terjadi. Nggak ada yang kebal, Mbak, Mhm, gitu ya. Jadi kalau orang bilang kan, ada teman saya bilang, "Udahlah Non, lepasin baju kamu asuransi." mhm, Ngomong ke saya, "Sebenarnya asuransi itu bagus gak sih? mhm, Perlu gak sih?" mhm, Terus saya bilang, "Gini deh kalau kamu mau jujur, asuransi itu nggak bagus dan nggak perlu kalau kamu punya unlimited income, iya kan? Unlimited aset, mhm, atau kalau kamu punya temen mhm, yang bisa ngutangin kamu berapa pun kamu mhm. mau, gitu loh. Dan kayaknya itu hampir Atau kamu tahu gitu loh, bahwa kamu nggak akan pernah sakit, nggak akan pernah mati kali Bu. nggak akan pernah mati. Tapi kan itu enggak Nggak kan? mungkin. Dan itu yang terjadi sama kita semua, Mhm, tidak terkecuali mhm, siapapun. mhm, mhm. Nah itu dia. Jadi, apa, Bu, sekarang juga sebenarnya kan, agensi juga bukannya memang juga semakin mudah dalam memasarkan ya, Bu, sehingga Gen Z juga makin tertarik karena kan sekarang semua sudah, digitalisasi ya, Bu, Bener, Mbak, iya kan? benar Dibandingin dulu kan ya gitu, benar. heeh, Kalau dulu door to mhm, door, kalau mhm. dulu bawa paper gitu kan. Wah Mmm, sekarang udah canggih, Mbak. iya, dan udah semakin, pinter-pinter juga karena kan sudah dididiknya sedemikian rupa ya, Sangat. Bu. Nah, kita kan yang kita takutkan sih, ini, apa yang kita takutkan kayak mis-selling apa itu semoga dengan digitalisasi dengan, ketentuan yang sekarang ini nggak akan terjadi lagi gitu ya, Bu, ya. Nah, tapi, apa yang terjadi di luar sana tuh kan sekarang lagi marak juga ya, Bu, Mhm. itu ada pengaruhnya nggak sih, Bu, sebenarnya buat industri secara keseluruhan ya? Kita nggak bicara luar Contohnya apa itu yang di luar sana yang marak? ya ya misalkan ada kasus ya kita tahulah karena klaim nggak dibayar lah, apa Mmm, segala macam dan perusahaannya besar gitu, mmm, tiba-tiba ada yang kolaps dan segala macam, itu secara industri, kita bicara industri ya, Bu, secara industri ya. itu ada dampaknya nggak sih, Bu? Ya pasti ada lah gitu loh, dampaknya itu pasti Mhm. ada. Karena apa? Karena 1 juta kebaikan Mmm, didengar oleh 10 orang, begitu, tapi satu satu keburukan bukan, didengar oleh 10 juta orang, kan mhm, gitu mhm, kan. Nah kadang-kadang orang bilang bahwa klaim nggak dibayar katanya, katanya, dan katanya, katanya. Tentunya pasti ada alasan kenapa klaim itu tidak mhm, dibayar, mhm, gitu ya. Kita nggak bisa membilang bahwa, "Wah ini nggak bener nih," mmm, enggak, mhm, gitu loh ya. mhm, mhm. Tapi yang bisa saya Nah katakan iya sarannya, Bu, bahwa bagaimana tipsnya memilih supaya setiap perusahaan asuransi mhm, itu memang berkewajiban membayar klaim. klaim, Namun klaim yang memang benar-benar harus dibayar mmm, dan layak dibayar, kan mhm, gitu kan. mhm, mhm. Nah, apa tipsnya Ya, ya? Tipsnya adalah pada saat kita membeli, mhm, kita tahu produk apa yang mhm, kita beli. mhm, Kadang-kadang kita mikir adalah, "Oh, saya beli produk kesehatan mhm, artinya sakit apapun dibayar." Enggak gitu. mhm. Gitu kan Iya, ya. Nah, jadi kalau Mbak bilang tadi bahwa, wah sekarang agen-agen pintar gitu ya. mhm. Kenapa agen-agen pintar? Karena nasabah juga sekarang Semakin pintar, semakin karena pintar. semakin paham tadi ya Bu, Benar, literasinya sudah meningkat. benar. Dan apa? Dan kita juga punya yang namanya OJK Yang mengawasi yang ya. mengawasi gitu loh ya. Sebentar lagi ada, LPS juga akan Benar. Jadi melakukan jadi banyak penjaminan. banyak Mhm, sekali, mhm, ekosistem ini yang membuat yang menjaga bersama-sama mhm. gitu loh. Tapi apakah, eee, ada mis-selling? Ada, Mbak. Di industri apapun oknum itu ada, Bukan Mbak. cuma asuransi ya Bu. Bukan cuma asuransi, Jadi gitu. tadi udah cara memilih produknya, mungkin sekarang cara mengetahui agennya ini,
harus ditanya bagaimana sih Bu gitu supaya kita nggak salah dalam membeli produk. Mmm, Misalnya apakah tadi yang pertama kan pasti harus kasih tahu bahwa memang dia punya lisensi, misalkan mhm, seperti itu kan. Mungkin mhm. ada hal lain nggak Bu yang Mhm. Nah, makanya yang kita musti lihat juga, nih ya, saya kasih tips ya gitu ya, mhm. kalau kita mau beli ke Betul, agen ini nih yang asuransi ya penting buat gitu ya. info banker soalnya Bu. Iya, boleh nggak tahu kapan terakhir kali kamu menjual asuransi? Mmm, Mbak boleh. pasti mau beli sama agen asuransi yang sering menjual asuransi kan? Mhm. Iya. Mana mau Mbak beli ke agen yang lama jual asuransi gitu. Mhm. Mbak tanya benar seperti apa produk, apakah dia mengetahui produk tersebut. Nah, sekarang juga kenapa agen-agen kita luar biasa, Mhm. meskipun agen-agen baru luar Mhm biasa, Mbak. mhm. Bukan hanya lisensi, Mbak. Mhm. Sekarang udah ada namanya welcome call, memverifikasi ya, Mmm. memverifikasi dari, perusahaan tersebut. Mhm. Saya telepon Mbak misalnya Mhm. ya, Mbak beli dari si A, Mhm. saya akan nanya ke Mbak, "Apakah benar ini produk yang Anda butuhkan? Produk ini seperti Oh. apa?" Gitu ya. Kalau dia bilang, "Enggak, bukan produk itu," maka kita akan meminta si agen itu untuk kembali memberikan penjelasan. Oh jadi sekarang sudah apa tadi Bu namanya? Namanya welcome call dan Welcome ini call. juga, kebijakan yang, dilakukan dan didukung oleh OJK. Itu wajib, Bu? Iya, Wajib, iya, tuh sekarang sudah ada welcome call ya, Bu, iya, untuk memverifikasi, iya, biar untuk mencegah salah satunya terjadinya misalnya ya, Bu? betul dan Mmm. dan, mengenai produk apa, belilah produk berdasarkan kebutuhan Mhm. dan kemampuan kita. Mhm. Jadi kalau beli produk itu ya apalagi produknya setiap tahun bayar, Mhm. jangan karena sekarang gua udah punya uang seperti ini, tapi mikir, tahun depan aku masih bisa mampu untuk Mhm. membayar ini, karena untuk kelangsungan. Karena Mhm. sayang kan, Mhm mhm gitu loh, mhm. kalau lapse gara-gara nggak bisa bayar, gitu Mhm loh. mhm. Nah ini yang suka terjadi juga tiba-tiba dia nggak bisa bayar dan dia nggak tahu harus bagaimana gitu ya, Bu. Nah Betul, itu gimana, Bu? betul. Apa yang harus dilakukan? Telepon agennya atau Bisa telepon agennya, oh, bisa telepon ke perusahaan asuransinya, mmm, bisa lihat website-nya. Nah sekarang juga buat buat Manulife Indonesia mhm kita ada namanya Mi Account, di mhm. mana yang namanya customer kita bisa melakukan online juga, Jadi gitu loh. diceritakan aja misalnya tiba-tiba dia berhenti kerja, nggak bisa bayar premi itu Iya, bisa ada solusinya ada sebenarnya. solusi dan kita bisa ya memberikan Iya, alternatif atau option seperti daripada nggak apa. bayar premi nanti jadi lapse nih salah satunya Benar, teman-teman yang tiba-tiba klaimnya kok nggak bayar ya, orang polisnya udah benar, hangus, nah kan salah satunya gitu ya, Bu? salah satunya. Mhm, Begitu juga sebaliknya. mmm, Pada saat dia karirnya naik, mhm, income-nya naik, harusnya premi atau uang pertanggungan asuransinya juga naik. mmm, Karena apa? Value dia juga naik oh itu kan. harus diinformasikan juga ke Kebutuhan dia juga naik iya kan iya Mbak, gitu iya loh. iya iya, Kalau tadinya contoh, dia mhm, beli asuransi kesehatan, mhm, yang sekamar 2 orang aja udah mhm, cukup. mhm, Tapi pada saat dia naik gitu mhm, ya, income-nya mhm, ya, "Wah, saya sekarang udah mampu kok mhm, bayar yang mhm, asuransi kesehatan yang satu kamar sendiri." mhm, mhm, Bisa dia lakukan, mhm, mhm, bisa mhm, dia upgrade. mhm, mhm. Iya iya, jadi kayak gitu sebenarnya masalah-masalahnya tinggal dibicarakan ya, Bu, ya. Betul, Kadang-kadang emang susah diskusi nasabah tuh kayak susah untuk udah ada masalah baru habis itu, eee, curhat gitu. iya, iya. Habis itu Tapi curhat. nggak semua nasabah seperti itu, Mmm, gitu ya. Nasabah sekarang pintar-pintar, nasabah sekarang jeli-jeli gitu ya. Nasabah sekarang bukan hanya membeli karena lu temen gua, tapi iya, iya, betul, kamu teman saya plus point, iya iya. tapi saya juga harus tahu apa yang saya beli, Mmm. Nah gitu itu loh. tadi dengan adanya literasi yang juga lebih baik diharapkan nanti memang potensi-potensi terjadinya mis-selling ini juga semakin berkurang ya, Bu, ya. Karena nasabah juga nasabah memang harus pintar, jadi tahu produk apa yang dibeli gitu, Bu. Benar, Nah, mungkin, terakhir nih, Bu, pesan-pesan Ibu nih buat sebenarnya kan Infobank tuh ada kegiatan nih, Bu, mmm, kita ada kegiatan literasi roadshow to kampus. mmm, Jadi kita kasih semua literasi sih, maksudnya ada literasi tentang bank, ada literasi tentang asuransi, bahkan pasar modal, seperti itu ya, Bu. mmm, Nah, sebenarnya ketika ada salah satu kita mendatangkan speaker atau pembicara yang dari asuransi dan bicara soal agent, itu mmm, banyak yang tertarik, Bu, mmm, sebenarnya. mmm, Emang bener ya penghasilannya bisa segede itu, gitu mmm. kan. Nah, mungkin tips-tips nih buat teman-teman mungkin yang masih kuliah atau yang masih bingung cari pekerjaan, eee
apa sih yang biar berani gitu, biar pede untuk bisa jadi agent atau membuat mereka tertarik untuk lebih percaya diri untuk yakin jadi agent gitu, Oke. mungkin tipsnya Bu? Jadi gini, eee, menjadi seorang agent di asuransi itu juga profesi, gitu ya. Bukan hanya, oh bisa jadi agent, enggak, ada prosesnya, gitu ya. Nah yang terpenting adalah it's all about mindset, gitu ya. Kalau mindset kita apa-apa rumit, apa-apa susah, di industri apapun, di Mmm. pekerjaan apapun akan susah, gitu ya. Nah, itu pertama. Jadi asuransi itu nggak serumit itu, gitu ya. Apalagi sekarang buat, Gen Z ini udah memampukan untuk training aja nggak harus di kelas, kalau mau online ada online. Untuk jualan gitu juga nggak harus, langsung in person atau, offline. Online juga bisa gitu ya. Nah, kembali lagi apa, eee, kalau mau jalan-jalan bisa jalan-jalan dari asuransi, tapi yang paling penting adalah saya suka bilang, industri asuransi ini industri yang memampukan kita bahagia dunia akhirat. Kenapa? Bahagia dunia artinya pada saat kita berhasil di industri ini karena kita melakukan pekerjaan mulia, maka kantong kita makin tebal dong. Mmm. Komisi kita makin ada. Bisa berkeliling dunia juga, Mhm. unlimited juga, bisa punya bisnis sendiri dan bisnis ini juga bisa diturunkan ke keluarga kita, Mmm. gitu Mhm ya. mhm. Nah, akhiratnya seperti apa gitu loh. Ini pekerjaan yang mulia, Mhm. ini pekerjaan yang mulia, bukan hanya persiapan bagi jadi nggak yang namanya asuransi itu nggak melulu mengenai kematian, Mmm. kesehatan. Tapi pada saat, meninggal dunia atau kesehatan, kita membantu orang yang lagi tidak beruntung, Mhm. unfortunate, Mhm. keluarganya. Tapi ini juga bisa dinikmati kita membantu orang pada saat orang tersebut sudah pensiun. Mmm. Iya bener. Ini merupakan satu vehikel atau kendaraan juga buat Bahkan sekarang mereka. asuransi udah bisa jadi warisan ya, Bu? Oh, udah bisa jadi Jadi warisan gitu ya. warisan. Jadi makanya, ini profesi yang sangat menjanjikan. Kenapa? Opportunity-nya sangat besar sekali, Mhm. gitu. Baik Ibu, terima kasih waktunya. Sama-sama. Jadi kalau di sela kesibukan nanti biasanya ngapain, Bu? Kalau saya sih kalau Hobinya libur, hobinya baca, nonton atau hobi saya 2, mmm, travelling, baking. tapi travelling-nya sambil kerja tadi, Bu? Oh, ada Enggak? yang enggak dong, ada yang enggak sambil kerja dong. Dan pada saat saya travelling dengan suami gitu ya, itu bener-bener kita memanfaatkan quality Mmm, time kita. sama baking, baking Sama apa, Bu? baking. Apa kue atau Iya, cake. cake? Iya, Oh, apalagi waktu wah, Covid waktu lalu. semakin Wah terasa ya, Bu, kemampuan wah. baking? Baik Ibu, kapan-kapan saya mau nyobain baking Nah, kue. insyaallah. Terima kasih banyak Sama-sama. Ibu Nona atas waktunya. Demikian tadi Info Bankers, obrolan kita dengan Ibu Nona, salah satu top manajemen di Manulife Indonesia. Nah, tadi kita sudah dengar insight-insight dari Bu Nona ya, salah satunya adalah dalam meniti karir itu kita harus punya eee, purpose dulu, tujuan dulu apa gitu ya. Terus tadi Bu Nona juga sudah membagikan tips-tips menjadi agent, karena agent ini adalah profesi yang keren dengan unlimited income. Demikian tadi Info Bankers, kita sudahi dulu dan sampai ketemu di program selanjutnya. Sampai jumpa.